Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di via Zoom ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Neng Bintang Maharani dan ada Arseti Andari Putri, Agianto, Hartini, dan Lina Izatunisa. Langsung saja ke pemaparan materinya. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak. Siapa dulu tuh? Bentar, maaf. Ini yang baca pertama Bu Hartini kan? Apa sesuai urutan apa aku gitu? Yang tadi di grup Sesuai. aja Bu. Oh ya udah. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. IKEA adalah kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Älmhult, Swedia pada tahun 1943. Merek IKEA merupakan milik Inter. IKEA System yang merupakan akronim dari 4 kata, yaitu Ingvar yang merupakan nama pendiri perusahaan. IKEMA adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dikenal terutama dalam bidang produk rumah tangga dan perabotan. Nama IKEMA menjadi sorotan setelah IKEA, perusahaan multinasional asal Swedia, menggugat mereka atas dugaan pelanggaran merek dagang. IKEMA dianggap oleh IKEA telah meniru nama dan konsep yang sangat mirip dengan IKEA, yang menurut IKEA bisa menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Slide selanjutnya. Hak milik sebagai hak kebendaan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Batasan pengertian mengenai merek, gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi. Pasal 3 Undang-Undang Merek, yaitu hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya akan diteruskan dengan uh, yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah teori hukum perdata internasional mengenai dua asas utama yang menetapkan bahwa klarifikasi di mana itu harus dilakukan berdasarkan A. Hukum dari tempat gugatan atas benda itu diajukan atau lex fori, B. Hukum dari tempat benda berada atau terletak lex situs. Dua unsur utama yang harus dipenuhi agar sesuatu barang dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu yang pertama merupakan hak milik, yang kedua memiliki nilai ekonomis. Dasar hukum tentang hak merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya analisis kasus. Yang pertama, pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang berwenang ini menangani perkara IKEA versus IKEMA adalah Pengadilan Indonesia. Karena hal ini sejalan dengan prinsip yuridiksi in rem atau dikenal pula yuridiksi forum resite. Perwujudan dari yuridiksi in rem melalui forum resite, yakni penguasaan negara atas benda yang
situsnya berada di wilayah teritorialnya. IKEA Swedia berusaha untuk membatalkan pendaftaran merek IKEMA Indonesia karena IKEMA dinilai telah meniru IKEA. Maka IKEA Swedia perlu mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip yurisdiksi forum resite, di mana perkara menyangkut benda tidak bergerak tunduk kepada hukum di mana benda tersebut berada. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Lina. Baik, selanjutnya ada titik taut primer. IKEA versus IKEMA termasuk ke dalam peristiwa hukum perdata internasional, di mana IKEA yang merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Älmträd, Swedia pada tahun 1943. Pada tahun 2014 menjadi tahun pertama IKEA membuka toko atau gerainya di Indonesia. IKEA bermasalah dengan pengusaha asal Indonesia, di mana IKEA Swedia berpendapat bahwa perusahaan mereka telah mengalami kasus peniruan merek dengan perusahaan IKEMA asal Indonesia. Sehingga pada saat itu IKEA Swedia menggugat PT Angsadaya yang menggunakan IKEMA. Hal ini yang dinilai memiliki kesamaan dan dinilai sebagai bentuk peniruan merek. Terlebih, IKEA asal Swedia tersebut berpandangan bahwa mereknya jauh lebih berkembang dan lebih maju sebelum akhirnya IKEA menggugat ke pengadilan. Kualifikasi hukum. Dalam kasus IKEA versus IKEMA termasuk ke dalam kualifikasi hukum kebendaan. Karena pada dasarnya hukum benda memiliki cakupan yang sangat luas. Bukan hanya merujuk benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Benda dikategorikan ada benda yang berwujud dan tidak berwujud. Ada benda yang tidak bergerak dan bergerak. Permasalahan merek yang dipersengketakan antara IKEA dan IKEMA termasuk ke dalam hukum kebendaan, tepatnya benda tidak terwujud. Selanjutnya dibacakan oleh Agianto. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Lina. Untuk selanjutnya yaitu tentang hukum negara yang berlaku. Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan hukum mana berlaku, maka hal ini berkaitan dengan lex causa yang paling relevan adalah hukum negara Indonesia. Karena kualifikasi dalam kasus ini mengenai benda tidak berwujud, maka yang relevan hakim merujuk kepada prinsip lex resite atau lex situs, hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat di mana benda itu terletak atau berada. Bisa benda bergerak, berwujud, dan tidak berwujud. Gugatan atas dasar kebendaan dalam hal ini domain yang terkait merek diajukan ketika benda tersebut didaftarkan yaitu di Indonesia. Mengingat benda yang menjadi objek gugatan yaitu merek IKEMA melakukan pendaftaran merek di Indonesia. Maka hukum yang diberlakukan atas penerapan Rexite adalah hukum Indonesia. Lalu relevan juga ketika hakim mendasarkan pada prinsip lex fori, yaitu tempat gugatan atas benda itu diajukan. Artinya, keduanya sama-sama di Indonesia. Adapun penyelesaian dalam kasus ini adalah merek IKEMA telah terdaftar pada 13 Desember 2006. Sebagai itikat baik, merek IKEMA terdaftar untuk kelas 19, sedangkan IKEA kelas yang berada yaitu kelas 21, 24, 11, 35, dan 42. Kelas yang dimaksud adalah klasifikasi merek produk yang dibuat Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI, Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya, hakim berpandangan bahwa penerapan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hukum Atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat karena berbeda kelas. IKEMA yakin konsumen tidak akan tertipu, terkecoh, dan bingung dengan produk keramik dan tegel IKEMA. Terlebih berdasarkan pandangan ahli bahasa mengenai kedua kata antara IKEMA dan IKEA. PT Angkasa Daya selaku produsen IKEMA lalu menunjukkan bukti kartu tanda anggota Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI dan tanda penghargaan kepada pembayar pajak ke-133 di Jakarta pada 1995 silam, sehingga itikat tidak baik sebagaimana didalihkan oleh pihak IKEMA dinilai tidak terbukti, sehingga hakim berpandangan bahwa gugatan IKEA terhadap IKEMA ditolak, sehingga keberadaan IKEA di Indonesia tetap legal. Putusan nomor 39 garis miring merek
garis miring nomor 11 2011 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat junto putusan Mahkamah Agung nomor 697 putusan perdata garis miring 2011 junto putusan Mahkamah Agung 165 perkara perdata garis miring 2012. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Mungkin langsung saja kesimpulan. Dalam perkara IKEA PS Ikema PT Angsa Daya bahwa kasus tersebut tepat diadili berdasarkan forum pengadilan di Indonesia. Begitupun halnya kasus tersebut termasuk ke dalam kasus perdata internasional. Dikarenakan kasus tersebut mengatur mengenai hubungan hukum lintas negara, unsur asing, perkara tersebut termasuk ke dalam kualifikasi hukum kebendaan tidak berwujud yang diselesaikan di pengadilan Indonesia. Keputusan akhir memutuskan bahwa keberadaan Ikema tidak bertentangan dengan penggunaan hak merek, sehingga keberadaannya tetap legal di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.